Teori kelekatan atau attachment menjelaskan bahwa kedekatan fisik dan emosi yang kuat antara anak dengan figur lekat di awal kehidupan sangatlah penting untuk tumbuh kembangnya. Jika seseorang memiliki secure attachment, dia akan merasa aman untuk melakukan eksplorasi karena meyakini adanya tempat yang aman untuk kembali kapanpun. Sebaliknya, seseorang yang memiliki insecure attachment merasa takut untuk melaksanakan eksplorasi dan tidak meyakini apakah ada tempat untuk kembali kapanpun. Orang dengan secure attachment mampu mempercayai orang lain, memiliki hubungan yang baik, dan berpotensi lebih sukses dalam kehidupannya. Orang dengan insecure attachment cenderung tidak mempercayai orang lain, kemampuan sosial kurang baik, sehingga sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Ada satu jenis kelekatan yang secure dan 3 jenis kelekatan yang insecure, yaitu avoidant, ambivalent, dan disorganized. Saat mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, 3 kelekatan pertama bereaksi dengan pola tertentu, sementara yang terakhir tidak. Untuk memahami teori ini, lebih baik mari kita lihat keluarga Smith yang memiliki 4 orang anak, yaitu Luca, Anne, Joe, dan Amy. Keluarga Smith adalah keluarga yang penuh kasih sayang. Mereka berinteraksi dengan saling menatap mata, berbicara dengan intonasi yang hangat, dan selalu ada untuk anak mereka. Suatu hari, Tuan Smith jatuh sakit dan meninggal dunia, sehingga kehidupan Nyonya Smith semakin sulit, dan dia perlu bekerja demi menghidupi anak-anaknya. Luca berusia 6 tahun, di mana sebagian besar otaknya sudah berkembang. Dia sudah memiliki karakter dan pemahaman tentang kehidupan. Perubahan situasi tidak terlalu mempengaruhi Luca. Dia mengetahui bahwa ibunya adalah tempat yang aman dan akan selalu ada untuknya. Saat dewasa, Luca menjadi orang yang optimis, mempercayai orang lain, dan memiliki citra diri yang positif. Anne berusia 3 tahun, memiliki kesulitan karena berkurangnya perhatian Nyonya Smith. Bagi Anne, respon ibunya tidak dapat diprediksi. Dan Anne merasa cemas akan hubungannya dengan sang ibu. Anne takut berjauhan dengan ibunya. Dan Anne merasa perlu menunjukkan emosi yang kuat atau berteriak untuk mendapat perhatian ibunya. Ketika ibunya merespon dengan tepat, Anne justru sebaliknya. Dia tidak menunjukkan perasaannya. Saat dewasa, Anne dianggap moody, perilakunya sulit diprediksi, dan memiliki citra diri yang tidak terlalu positif. Jenis kelekatan Anne adalah insecure ambivalent. Joe, berusia 2 tahun, menghabiskan waktu dengan paman yang menyayanginya, namun beranggapan bahwa pendidik anak harus dengan cara strict atau kaku. Ketika Joe menunjukkan reaksi emosi yang kuat, pamannya marah dan menghukumnya. Hal ini menakutkan bagi Joe. Untuk menghindari rasa takut, Joe menghindarkan dirinya dari menunjukkan perasaan dalam setiap situasi. Ketika dewasa, Joe terus menggunakan strategi ini sehingga ia sulit memulai hubungan dengan orang lain. Citra dirinya cenderung negatif. Jenis kelekatan Joe adalah insecure avoidant. Amy, yang saat itu berusia 1 tahun, menjalani awal kehidupannya di tempat penitipan anak, di mana pengasuh yang berada di sana kurang terlatih, kelelahan, frustasi, bahkan ada yang melakukan kekerasan. Hal ini membuat Amy sangat cemas ketika berhadapan dengan orang dewasa yang seharusnya menjadi sumber keamanan, sehingga terjadi kebingungan pada otaknya dan menghasilkan konsep yang rancu tentang keamanan dan kasih sayang. Kecemasan yang selalu Amy rasakan membuatnya menghindari setiap interaksi dengan orang lain. Saat dewasa, Amy merasa tidak pantas untuk dicintai dan jenis citra dirinya sangat negatif. Jenis kelekatan Amy adalah insecure disorganized. Kelekatan terbentuk di tahun-tahun pertama kehidupan, di mana manusia bahkan terlalu kecil untuk mengkomunikasikan kecemasannya. Dan ini merupakan pemicu stres. Kelenjar adrenalin dalam tubuh kita akan menghasilkan hormon stres, yaitu adrenalin dan kortisol, yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan membuat otak senantiasa mengirim sinyal untuk terus waspada. Jika terjadi terus-menerus, hal ini bisa mengakibatkan toxic stress, yang menyebabkan kerusakan perkembangan otak, melemahkan sistem imun, dan mengubah ekspresi genetik yang mempengaruhi kesehatan manusia dalam jangka panjang.
Kita dapat mengenali jenis kelekatan pada anak dengan menggunakan eksperimen strange situation. Awalnya, anak dibiarkan bermain dengan ibu di dalam sebuah ruangan tertutup selama beberapa menit. Kemudian anak ditinggal sendirian. Kunci dari eksperimen ini adalah saat ibu kembali. Anak yang memiliki secure attachment akan tenang saat bertemu kembali dengan ibunya dan dapat kembali bermain. Anak yang insecure bisa saja tidak peduli dengan kehadiran sang ibu, atau sulit ditenangkan, atau bahkan menolak untuk kembali bermain. Teori kelekatan ini digunakan di Universitas Minnesota untuk memprediksi kemungkinan putus sekolah melalui analisis kelekatan anak pada usia 3 tahun. Akurasi penelitian ini mencapai 77%. Penelitian lain di Harvard mewawancarai anak perihal kedekatannya dengan ibunya. 35 tahun selanjutnya, anak-anak ini diobservasi kondisi kesehatannya. 91% anak yang dulu menjawab bahwa hubungannya tidak baik, didiagnosis memiliki isu kesehatan, di antaranya jantung koroner, hipertensi, dan kecanduan alkohol. Sementara hanya 45% dari mereka yang menjawab bahwa hubungannya baik yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik. Tetapi ada alasan lain, mengapa tahun-tahun pertama dalam kehidupan manusia perlu mendapat perhatian khusus. Karena ini merupakan pondasi terbentuknya perilaku selanjutnya. Anak yang memiliki secure attachment di usia 2 tahun bisa berteman baik saat usia TK. Pemahaman mereka dengan dunia ini diperkuat dengan setiap interaksi yang dialami dan akan membangun optimisme. Mereka memiliki hubungan yang baik di sekolah, universitas, hingga tempat kerja. Sementara itu, anak yang memiliki insecure attachment akan melewatkan kesempatan ini. John Bowlby, pelopor teori kelekatan mengatakan, "What cannot be communicated to the mother cannot be communicated to the self." Artinya, orang yang memiliki insecure attachment mungkin akan mengalami kesulitan memahami dirinya sendiri. Namun, proses mengenali diri sendiri dan perasaannya dapat diupayakan. Karena begitu pentingnya rasa aman yang terbentuk dari secure attachment, masihkah kita abai? Masihkah kita lalai untuk mengupayakannya? Diterjemahkan dari video yang berjudul The Attachment Theory: How Childhood Affect Life.